Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Deswendi. Ini Makir 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bubble short dan membuat kodenya. Jangan kau masaki. Nah, sebelum kita membuat kodenya, kita harus memahami dulu apa itu bubble short. Bubble short adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana. Cara kerja bubble short itu adalah algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua angka yang bersebelahan. Nah, karena yang bersebelahan ini sama aja kayak seperti yang di sekolah, kayak kita mengurutkan, kan diberi beberapa angka misalnya 0, 1, 3, 4, 5, kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil dari terbesar. Nah, bedanya di bubble short ini dia menukar dari yang sebelahnya, angka yang sebelahnya. Coba kita buat aja kodenya, nyalin aja. Nah, jadi untuk angkanya itu ada 7017435. Nah, kalau ada yang nanya cam itu apa, counter looping itu apa, counter comparison itu apa, counter swap itu apa, counter cost looping itu apa. Nah, tem itu adalah nilai sementara. Kalau untuk counter itu adalah apa tadi ya? Counter biaya. Biaya atau apa sih untuk ngitungnya? Oh, counter itu untuk menghitung dari looping sama comparison, terus swap. Kalau swap itu menukar, ya kan. Di sini kan tentunya kalau bersebelahan otomatis harus ditukar-tukar. Nah, gunanya counter itu untuk menghitung berapa kali ditukarnya. Kalau comparison itu perbandingan, kan 7 sama 0 itu kan perbandingan tuh kan. Dari 0 ke 7 itu ada perbandingannya. Sama looping juga. Looping itu adalah perulangannya. Jadi guna counter itu adalah menghitung dari looping, comparison sama swap. Nah, kalau cost looping itu adalah biaya, karena kita akan menghitung yang ini. Nah, kita tuh disuruh menghitung biaya looping, comparison, dan swap di akhirnya. Nah, tuh hitung biaya looping, comparison, dan swap. Nah, kenapa pakai SOUT atau sistem out print ln? Itu untuk langsung menunjukkan apa yang kita bikin dari kodenya. Contohnya yang start kayak ini. Nah, kita lanjut untuk proses dari kodenya. Ini PC error. Oh, enggak. Kok ketawa sih ya? Nah, di sini keluar angka dari yang array integer yang ini. Kenapa kok bisa? Karena kita menggunakan for int i sama dengan 0 i array integer length. Array integer length ini adalah panjang dari sebuah ini apa nih? Itu buat hitung panjang dari. Ya, membuat hitung panjang dari kode yang kita berikan. Nah, awalnya kan ini koma ya. Kenapa kok bisa jadi ini apa namanya? Bre? Tanda penghubung. Aduh, pakai baju bodoh. Garis tengah. Nah, garis tengah ada, garis tengah. Kita nyebutnya garis tengah. Garis tengah ini kok bisa? Kan awalnya kan koma. Nah, itu berasal dari sistem outprint yang array integer i. Itu anggapannya array integer ini diubah jadi kata i. Nah, ini kalau diganti menjadi Bintang. koma atas, dia akan berubah juga. Jadi koma atas. Jadi guna yang for ini untuk mengubah dari yang apa namanya? Dari koma yang array integer ini. Yang ini. Nah, kita ganti ke garis tengah lagi. Belibet nih jelasinnya. Terus kita lanjut dari ini ke looping.
Satu-satu jelasinnya. Nah, dari sini kita jelas ya looping ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kok bisa berurut gitu? Karena kita menggunakan lagi-lagi for untuk perulangannya. Nah, dan itu dengan menggunakan yang ini i tambah 1. Jika telah digunakan nanti Kok nggak i plus 0 bang? Kok nggak i plus ya 0? nggak bakal nambah. Contohnya gini 0. Ini kita kasih contoh deh. Tuh. Dari dia awalnya dari 0. Oke bang. Oke bang. Kalau dari 2 coba bang. Oke, kita tes 2. Dari 2 nggak sih? Tuh, looping kedua. Pintar. Paham saya. Jadi kita harus menggunakan 1 biar looping ke 1, nggak dari 0. Oke, kita lanjut. Jadi guna yang itu tuh untuk yang ini ya. Variabel. Looping ke 1, 2, 3, 4, 5. Sama counter looping. Counter looping tadi looping apa? Looping itu adalah perulangan. Nah. Ya walaupun nggak jelas dikit lah yang jelasannya. Oke, kita lanjut for selanjutnya. Itu kan Emang di sini. Kita tambah lagi nih ya. Nah. Gunanya apa tuh bang kode yang selanjutnya? Nah, ini gunanya untuk membandingkan atau comparison. Seperti dibilang tadi kan, comparison gunanya apa? Untuk membandingkan nilainya. Nih contohnya 0 kecil dari 7, 0 kecil dari 1, 0 kecil dari itu. Itu untuk menentukannya, untuk mengubah-ubahnya biar swapnya berjalan dengan lancar. Inilah gunanya yang for yang ini. Nah, di sini kita menggunakan if dan else untuk suatu kondisi dari yang for yang ini. Oke, kita tambahkan if dan else dulu. Dari sini aja. Kita ubah dari sini juga. Jepret. Salah. tambah lagi koma ya tuh. Iya. Ntar lagi. Tapi jauh kali, bro. Kasih itu kurung. Sabar. Lagi. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, terus. Banyak kali. Jadinya seperti ini. Tuh akan keluar swap ke dari yang if suatu kondisi dari yang for yang INTJ ini. Kenapa kok bisa? Kan itu kan swap pasti bakal berubah dari yang terbesar ke terkecil, besar terkecil. Itu karena sistem dari bubble sortnya. Bubble sort itu seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bubble sort itu adalah membandingkan dua angka yang bersebelahan. Jadi untuk swapnya itu mungkin bakal banyak karena membandingkan dari persebelahannya, ini besar mana gitu. Sama kosong. Oke, kita lanjut ke nah, ini gunanya untuk apa? Nah, dari sinilah angkanya bakal keluar. Angka yang yang dipindah-pindahkannya. Nih, contohnya. Looping ke 1, perulangan pertama. 0 banding 7, swap ke 1. Perpindahan pertama. Kan 7-nya tadi di awal, yang ini. Nih, 7-nya di awal. 7-nya di awal. Pindah ke sebelah 0 atau di posisi 0. Karena apa? 0
itu lebih kecil dari 7. Betul atau enggak? Betul kan? Makanya dipindahkan. Nah, selanjutnya swipe kedua ada di 1:7. Kenapa kok terus 7 terus, Bang? Karena dipindahkan dari awal dulu, guys. Dari sebelah kiri. Ujung kiri yang pertama, angka pertama diubahkan ke sebelahnya lagi, ke sebelah lagi, sebelahnya lagi. Nah, begitu konsep dari bubble sort. Lanjut ke sistem outprint. Selesai kita. Apa Bang guna yang di akhir tadi Bang yang Abang bikin? Nah, gunanya itu untuk menghitung. Kan kita ada bikin cost tadi kan. Nah, cost itu gunanya ada counter. Counter itu gunanya untuk menghitung berapa kali perulangannya, berapa kali pembandingannya, berapa kali penukarannya. Nah, jadi yang dihitung dari kode kita tersebut dari angka dari 7 angka ini 7017435 ini ada perulangannya ada 6 kali. Perulangannya itu ada di terakhir ada looping ke-6. Terus untuk comparison atau perbandingannya ada 36 kali perbandingannya. Karena ada 6 ya. Ya 6 angka. 1 2 3 4 5 6 7. 7 karena ada angka 7 yang sama. Jadi kan ada 2 angka yang sama, jadi kan enggak terhitung. Awalnya 7 menjadi 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Terus ada swap. Perpindahan dari satu angka ke angka yang lain. Contoh. Nah, contohnya itu kan misalnya 7 0. Kan itu kan pindah. 7 Kan? kiri, Berarti ya. Nih, contohnya ya. Nih 0. Kan 7 0. Pindahnya kan jadinya 7-nya pindah ke posisi yang 0. Itu adalah swap. Perpindahan 1. Nah, itu begitu seterusnya sampai angkanya itu berurutan. Seperti yang ini. 0134577 yang awalnya 7017435. Nah, begitulah konsep bubble sort yang menukar atau membandingkan dua angka yang bersebelahan sampai angkanya berurutan sesuai yang ditentukan. Nah, mungkin untuk tema bubble sort sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.